berhenti di situ. Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak tak paham, meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu juga Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa akhirnya ia pun ikut. Dengan catatan, Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju, ia gak berpikir aneh-aneh. Selama perjalanan ia melihat setiap rumah yang dilewati rata-rata sama. Semua remah depan atau tembok di depan, kiri kanan dari gedek atau bambu dianyam. Langit sudah merah, dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih, tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempet ragu, tapi Widya bilang lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk, sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wewangian itu. Benar saja, di samping pohon asem itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, baru dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik, dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Nur, Nur, teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya hening, tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih sekali, sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut sekali seperti seorang biduan. Nur, buka, Nur, buka. Spontan Widya mengedor pintu dengan keras. Dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Nyapo to Wid? Kenapa sih Wid? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajahnya mencuri pandang bagian dalam bilik. Ayo cepat mandi, ganti biar aku yang jaga di luar. Kaget, Widya sudah ragu melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab, kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kendi besar, setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur.
Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi, Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri, suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya tidak tahu siapa pemilik wajah itu. Ia berdiri di depan kendi, bajunya sudah tertanggal. Meraih air pertama yang membasuh badannya, Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi, Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik nan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati. Suaranya dari luar bilik tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi, seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa ya?" Nur mengamati Widya, kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Dari pertanyaan Widya, ia seperti membawa rahasianya sendiri, tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset, jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati, diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas. Ternyata gak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Widya terdiam beberapa saat memproses kalimat Ayu. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana? Bukan, aku bela Ayu. Jadi yang mengajak awalnya si Bima. Katanya ada perempuan cantik. Pas diikuti ternyata tidak ada. Lah, terus kamu tetap ke sana. Anak ini kan saya mengejar Bima. Apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang? Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaan itu, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul, kemudian berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Saat Widya melihat apa yang terjadi, bayangan Nur melangkah keluar, ragu apakah mau membangunkan Ayu. Widya pun beranjak dari tempatnya tidur, berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita, sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar.
Dengan perlahan Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termangu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. Nur, panggil Widya. Tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri. Tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya. Dari jauh, sayup-sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyahut campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk ke rumah, tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkan sembari memanggil namanya, Wahyu. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. Malam-malam ngapain anjing nari sendirian di sini seorang diri? Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Ada apa sih, Nak? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat. Sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali.
Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari, bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu, dan Wahyu menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput? Rumah yang Pak Prabu datangi rupanya rumah seseorang, melintasi jalan besar lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning, rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua kakek-kakek sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu, yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang, namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo, silahkan," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan, yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar, gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Anehnya Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya, mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut
demi dan sejenisnya, bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya, namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti. Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan. Hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal di dalam satu rumah. Hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung cukup besar dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan, kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam atau batu kali cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya, ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik sajakah? Maksudnya mas, temanmu itu setiap larut malam keluar Wid, entah kemana, terus biasanya baru balik pagi. Apa sedang mengerjakan prokernya tapi kok harus malam? Gak ngerti aku mas, terus kata Wahyu. Aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Gak mungkin lah mas, sumpah gak cuma itu, kadang dia tertawa sendirian, gila kali anak itu. Bima itu religius, gak mungkin aneh-aneh. Ya sudah, tanya Anton kalau gak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang? Gila itu anak. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon atau dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi lengkap dengan mukenanya. Widya mematung diam. Lama sekali sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Kenapa Wid? Tanya Nur. Widya masih diam.
Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. "Ada apa sebenarnya?" tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya dingin. Tangan Widya masih gemetaran. Sampai semua anak melihat mereka, kemudian mendekatinya. "Kenapa kok ramai sekali?" tegur Ayu. "Gak tahu, anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab." "Laopo Wid?" Wahyu mendekati. "Tanganmu kenapa gemetaran begini? Ada apa sih?" tanya Anton. "Nur, ambilkan air gitu loh, kok malah diam saja?" tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya pada Widya dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. "Tadi aku juga minum dari situ, gak tahu ada begituannya." Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar ya Wid. Kata mbahku, kalau tiba-tiba muncul rambut, itu biasanya kalau gak disantet, ya diincar makhluk halus." Nur kemudian mengatakannya, "Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari, dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya, karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di alas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya. Namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu dapur yang terbuat dari kayu, Widya berhenti. Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak. Usianya berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN lama sekali. Bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya.
Kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega bapak itu pergi, Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk ke rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain, karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian, seorang wanita sendirian di dalam rumah, dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan. Sesaat ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu dapur, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang dapur, keras sekali, sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri, ada yang melempar batu cukup besar tepat di watu hitam atau batu kali di belakang rumah, sehingga si bapak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu, yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang atau penari, dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di dapur rumah. Ia melihat wanita itu di dalam dapur rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati, karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi, namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begitu ngeri. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak. Siapa, Pak? Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur, dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara, karena harus memberi perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Ikut gak? Jauh gak? 2 jam, kata Wahyu. Aku sudah izin Pak Prabu, boleh pinjam motornya. Ya sudah, ikut. Wahyu melihat jam di tangannya pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota, karena sesaat sebelum meminta izin Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini.
Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan. Mereka berangkat menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar, menyusurinya jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari, dan setelah mendapatkannya mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4, sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Mas, masnya pendatang," kata orang asing itu. "Tidak, Pak, saya hanya KKN di sini." "Tetap saja orang luar kan," kata si penjual, masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. "Nek oleh takon, masnya sama mbaknya KKN di mana?" Wahyu menceritakan semuanya termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. "Loh, sampean berarti mari iki lewat alas D. Berarti sebentar lagi Anda akan lewat di hutan." "Iya, Pak." Loh ladala, sudah jam segini, Mas. Apa gak bisa besok saja, Mas? Cari saja penginapan. Soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat, kata si bapak. "Tidak, Pak, saya lanjut saja," kata Wahyu. "Gini, Mas, bisa saya minta waktunya sebentar?" Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. "Iya, Pak," kata Wahyu. Widya yang sedari tadi memilih diam, hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas. "Begini, Mas, nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalan hutannya, jalan saja ya terus. Gak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun. Sampai sini paham ya, Mas? Jangan lupa doanya yang banyak. Yang paling penting, jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting tidak usah dipedulikan. Kalian percaya saja, doanya juga utamakan." Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan, "Saya doakan kalian selamat sampai tujuan tepat ketika langit sudah kemerahan." Mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin dingin. Melewatinya begitu saja, tidak pernah disangka. Jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai. Bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini, sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka, dan benar saja.
Motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan, manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. "Jalan saja dulu biar aku bisa tetap memantau kamu," kata Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar berapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini. Sembari mencoba menstarter motor, entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat, sampai langkahnya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. "Pasti kalau sampai kamu kesurupan, benar-benar keterlaluan kamu. Apa gak bisa lihat kondisiku dari tadi? Sudah capek dorong motor dari tadi." Widya melihat Wahyu, mata mereka saling memandang satu sama lain. "Yuk, dengar tidak? Ada suara hajatan." Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarnya, dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. "Wid, inget gak kata penjual cilok, jangan berhenti walau ada apapun, kita lanjut saja." Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan, sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung. Di sana Widya melihat sebuah pesta. Tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya, seperti sebuah area perkampungan. Di sana lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat ini manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. "Ada apa, Nak?" Suaranya halus sekali, sangat halus. Motornya mogok. Wahyu dan Widya hanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa, si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. "Aku tidak tahu ada kampung di sini." Widya hanya diam saja. Matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. "Cantik sekali," kata Wahyu. Bingung
Bingung apakah hanya perasaan saja, mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan, motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa, si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucap terima kasih lagi, lalu lanjut pergi. Bersambung.